asal tetto nitek isampajanna, maka mengalirlah curahan rahmat kepada orang itu sampai dia selesai melakukan sholatnya. Bahkan malaikat mendatanginya. Malaikat itu datang membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa ketenangan dalam diri seseorang. Makanya orang yang sholatnya bagus, insya Allah maka akan selalu mendapatkan rahmat dan ketenangan dalam hidup. Sebagai Faldisa Wetu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang pernah disampaikan oleh pengurta Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu cucunya Rasulullah, Pona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya anak bernama Fatimah. Itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lahir anaknya. Salah satu anaknya bernama Husain bin Ali. Ini yang meninggal di Karbala. Husain bin Ali punya anak. Anaknya itu bernama Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad. Ali Zainal Abidin punya anak bernama Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir punya anak yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Itulah Imam Ja'far Shadiq, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Andre Gurutta Imam Abu Hanifah, tidak pernah saya mendapatkan orang, ya biasanya runtu alena, belum pernah saya mendapatkan orang yang seluas ilmunya dengan Imam Ja'far Shadiq. Bunga siruntu Imam Abu Hanifah, Fa'ifa siruntu. Hanifah itu mempertemukan mereka untuk menjatuhkan Imam Ja'far Shadiq, dipertemukan dengan Imam Abu Hanifah. Tolong tanyakan kepadanya pertanyaan yang susah dijawab. Yakofan Rita, apalagi sekelas Imam Abu Hanifah, tentunya dipanggil supaya bisa menjatuhkan Ja'far Shadiq. Tapi 60 fakutana yang nengi kifangurta Imam Abu Hanifah, semuanya dijawab dengan penjelasan yang jelas, bukan cuma pendapatnya, berbagai ilmu disampaikan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, saya belum pernah mendapatkan orang seluas ilmunya dengan Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang ahli ibadah, orang yang wara, manini, ya, orang yang sangat luas ilmunya melebihi Imam Ja'far Shadiq. Ya kojo kakak bersiarat ke rumahnya, Imam Malik ini yang mengakui. Ya kojo kakak bersiarat ke rumahnya, karena sering-sering Imam Malik ke rumahnya, telu mikadaan ulolong, tidak pernah luput dari tiga ini. Dia puasa atau salat atau sedang membaca Al-Quran. Itu kesalehan Imam Ja'far Shadiq. Jadi kong kakak kebolana, ya rata-rata mah puasa, ya kode na ngaji mas sempajang boleh. Cuma itu tiga keadaan yang saya dapatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Makanya untuk melebihkan ke hadir, saya menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini salah satu cucunya Rasulullah, sekaligus ulama yang sangat luas ilmunya. Bahkan dulu ada mazhabnya, mazhab Ja'fariyah. Sebelum itu lebih tua dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu lebih tua. Cuma tidak berkembang sampai sekarang karena faktor persoalan murid-muridnya. Tidak ada yang mengembangkan. Ya, sehingga tidak terlalu tersebar mazhabnya. Ini pengurutan Imam Ja'far Shadiq. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan untuk kita semua. Pertama, dia menyampaikan seperti ini. Salah satu dosa yang bisa merubah nikmat Allah adalah mengambil haknya orang lain. Itu pesannya Imam Ja'far Shadiq. Dosa yang bisa merubah nikmat Allah
Mega fapenya menakuridik fung Allah Ta'ala. Tanya bawang agak-agak, termasuk kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan segalanya itu nikmatnya fung Allah Ta'ala. Allah akan merubah segalanya itu kalau kalian suka mengambil haknya orang lain. Kita berhati-hati mengambil haknya orang lain. Karena itu pengaruhnya luar biasa. Bisa jadi mega gagata. Kemungkinan saja kaya karena mengambil haknya orang lain, kalaupun kaya. Tapi mungkin Allah cabut nikmatnya. Allah cabut nikmatnya. Allah cabut ketenangannya. Allah cabut kedamaiannya. Kenapa? Karena mengambil haknya orang lain. Kita berhati-hati. Saya pernah dapatkan orang ini luar biasa. Diberi bantuan untuk orang miskin, dia kembalikan. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, desau cacawi itu agak-agak, deto cacawi duit, mau mega fi itu tarima to, mega fi itu tarima to. Bahkan saya berbahagia, tapi saya khawatir karena ada mereknya bantuan untuk orang miskin, sementara masih banyak yang miskin dibanding saya. Penghasilan saya tetap bolaku maloko kamatowasan agagaku. Saya tidak sombong, cuma saya khawatir mengambil yang bukan hak saya. Jangan sampai Allah merubah segalanya dari nikmatnya dirubah menjadi kemiskinan. Ini orang yang hati-hati itu lebih ke hati. Ya, jangan mengambil haknya orang lain. Ya, makanya orang-orang tua kita dulu, ya, atau ke para ulama-ulama kita dulu sangat berhati-hati terhadap haknya orang lain. Sampai itu Imam Ahmad bin Hambal pura napa keteniang kendinya, ada kendinya itu yang mahal napa keteniang. Sekali nero tonon rema apa keteni, engkau tahu napa keteniang anu napa pada sisa. Loni pahuale fangurutta Imam Ahmad bin Hambal maka dia tahu dia na wiseng maka vega nu nate kue vega tu anu iko na mite vega nu kue maka ada Imam Ahmad bin Hambal namu ya dia tu bisa tu fala ada anu ku na pada sisa saya, makanya dia tidak mau mengambil itu. Siapa tahu saya mengambil barangnya orang lain. Itu khawatir seperti itu. Dan memang pesannya Imam Ja'far Shadiq, hati-hati mengambil haknya orang lain. Bisa saja menambah hartamu, mungkin saja jumlahnya hartamu banyak, duitmu mega, agagamu mega, tapi yakinlah Allah rubah segala nikmatnya. Mungkin dari nikmat menjadi susah, dari tenang menjadi goncang dan sebagainya. Kenapa? Karena mengambil hak-haknya orang lain. Kita bertaubat itu melebihkan ke hadir yang melakukan, mungkin mengambil haknya orang lain. Apakah tanah atau agagan atau yang jelas mengambil haknya orang lain, Allah akan merubah nikmatnya. Pesannya Imam Ja'far Shadiq. Yang kedua, pesanan Imam Ja'far Shadiq. Kalau orang sudah berdiri pada salatnya, maka Allah curahkan rahmatnya kepada orang itu. Jadi setiap orang sudah berdiri pada salatnya karena Allah, ya, maka Allah curahkan rahmatnya kepada orang itu, dan malaikat turun kepada orang itu. Bayangkan, Allah turunkan rahmatnya, malaikat turun kepada orang itu. Malaikat berkata kepada orang itu, kalau kamu tahu nilainya salat, niscaya kamu tidak bangunkan kepalamu dari sujud. Makanya itu kok tidak malampik sampai jannah tidak makasini. Karena makin lama orang salat, makin lama curahan rahmat dari Allah. Makin lama orang berdiri, makin lama orang duduk, makin lama orang sujud, makin lama curahan rahmat dari Allah kepada orang itu. Bahkan malaikat mengatakan, andaikan kamu tahu, kamu tidak bangunkan kepalamu dari sujudmu, karena begitu luar biasanya nilainya salat. Hanya itu melebihkan ke hadir pada cengi sampai jata, terutama itu salat 5 waktu dulu. Pada cengi sampai jadi 5 waktu tak lakukan dengan sebaik-baiknya.
Ya, salat itu makin lama salatnya orang, makin bagus salatnya, makin banyak curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan Ja'far Shadiq. Makanya salat dengan baik, sempajak isiwa madeci. Kanya itu Nabi Ibrahim alaihi salam waktu nasalai anaknya di Mekah, dia bawa Ismail bersama istrinya ke Mekah. Ya. Ismail itu masih bayi, anak-anak bicu iti loki Mekah, si bawa indokna palawangan, digaga bola, digaga tahu, digaga tanah, digaga wai, sumber makanan tidak ada. Lalu setelah dia bawa istri anaknya, maka Allah Ta'ala perintangi Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina. Tapi Nabi Ibrahim itu berdoa, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya biwadin, di sebuah lembah ghairi zi zar'in, tidak ada tanam-tanaman, tandus, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, tidak ada makanan, inda baitikal muharram, tapi macawe oleh kikabaiwe, macawe kuat kibolamu, rabbana liyuqimus salat tannafodo kuan naule paket di sempajangi. Manangka sempaja jolo tapanelau Nabi Ibrahim imondri meninalau maka tannafodo, orang-orang itu baik hatinya semua kepadanya, dia ganggu-ganggui, ya, orang baik kepadanya, talengi kasih puadalik barangkau di nanre, karena bekalnya hanya beberapa hari, sementara sumber makanan tidak ada. Tapi yang pertama nih Nabi Ibrahim tannafodo naule paket di sempajangi, naule pada cengi sempajana, seolah-olah isyaratnya ini memberikan isyarat, maka de aku made cemi sempajana fuang, saya tidak khawatir keselamatannya, saya tidak khawatir persoalan rezekinya, karena Allah yang menjaga dan mengatur segalanya. Jadi itu melebihkan kehadir sempajata salat 5 waktu. Salat 5 waktunya dijaga, ditambah ibadah-ibadah sunnahnya, salat-salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, salat tahajudnya, itu tambahannya, salat tahajudnya, salat duhanya, dan seterusnya. Kita laksanakan dengan baik, makin panjang salatnya seseorang, makin lama salatnya seseorang, makin banyak curahan rahmat kepada orang itu. Ini Muhammad Ja'far Shadiq yang menyampaikan, as-salat tatuni tek isempajana, maka mengalirlah curahan rahmat kepada orang itu sampai dia selesai melakukan sholatnya. Bahkan malaikat mendatanginya, malaikat itu datang membawa rahmat, membawa kedamaian, membawa ketenangan dalam diri seseorang. Makanya orang yang sholatnya bagus, insya Allah maka akan selalu mendapatkan rahmat dan ketenangan dalam hidupnya. Itu. Jadi itu melebihkan kehadir. Itu yang kedua pesannya Imam Ja'far Shadiq. Ya, kalau kamu berdiri dalam salatmu maka tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.